Sekarang dia yang kelaparan akan mendapat keberuntungan. Tiba-tiba menemukan seekor kura-kura tua berusia 100 tahun. Langsung melemparkannya ke dalam tumpukan api untuk dipanggang. Sabar menunggu selama 3 jam. Aroma daging yang harum tercium dari perkemahan. Mengeluarkan kura-kura dan dengan lembut memecahkan cangkangnya. Mendapatkan sepotong daging panggang yang berat. Mengambil sepotong dan rasanya harum serta lembut. Rasa enaknya langsung menusuk ke langit-langit mulut. Setiap gigitan merangsang lidahnya. Setelah makan habis, bersih sampai bersih. Setelah selesai, dia dengan senang hati membawa cangkang kura-kura yang tersisa untuk mengambil air. Lalu menemukan tanaman pohon penggembala. Katanya, akarnya lebih kental daripada kopi. Membuat dia tidak sabar untuk mencoba. Meletakkan batu panas dengan suhu 99 derajat. Melemparkannya ke dalam cangkang kura-kura dan merebus selama 3 detik. Mendapatkan secangkir kopi hitam yang panas mendidih. Rasanya harum dan kaya. 1 tegukan menyegarkan pikiran. 2 tegukan tak pernah lelah. Karena didukung oleh kopi. Membuat Daisy tak bisa tidur semalaman. Merasa bingung dengan suara yang terdengar. Ternyata ada seekor babon di pohon ingin merebut wilayahnya. Si botak besar tidak akan mentolerirnya. Langsung bersuara keras sebagai balasan. Monyet liar langsung dijinakkan. Barulah mengerti siapa yang sebenarnya raja hutan. Bahkan saat melarikan diri. Bahkan meninggalkan makanannya. Daisy mendapat untung besar secara percuma. Buah rambutan kecil asam manis enak. Namun hari tanpa protein tidak lengkap. Segera berangkat mencari makanan. Tidak disangka diserang begitu keluar dari perkemahan. Benda ini terlihat seperti rumput liar. Sebenarnya adalah duri hijau yang tajam. Sakit yang parah. Membuat Daisy yang selalu bebas dan liar menjadi lebih berhati-hati. Mulai berhati-hati. Berencana mengumpulkan bahan di sekitar untuk membuat sepasang sepatu. Mematahkan sebatang daun pandan sebagai alas sepatu. Menggunakan batu untuk melubangi. Menyusun kulit pohon dan mengikatnya. Menghabiskan 2 jam untuk membuat sandal gunung. Meskipun telah mengganti perlengkapan baru. Berjalan di atas duri seperti berjalan di tanah datar. Namun setelah sehari menjelajah, tidak ada hasil yang didapat. Keesokan harinya bangun. Menemukan bahwa kera yang kemarin kembali ke wilayahnya dengan gigi terkikis. Dan Daisy sudah malas peduli padanya. Karena tugas hari ini adalah membangun tempat perlindungan. Mengangkat batang kayu kering dan memasangnya di cabang pohon. Lalu menambahkan batang kayu lain di cabang yang bercabang. Kemudian menyusun daun palem segar di atas kayu. Dengan begitu, sebuah pondok sederhana yang miring terbentuk. Untuk melindungi api agar tidak padam oleh hujan tiba-tiba. Kemudian dibangunlah sebuah platform di atas untuk melindungi. Kemudian kakek mulai bekerja dengan tangan. Menggunakan kulit pohon untuk membuat jerat menangkap protein. Namun belum lama bekerja. Monyet liar di pohon tidak patuh lagi. Hal ini membuatnya tidak tahan lagi. Satu orang satu monyet langsung berseteru. Adegannya terlihat sangat lucu. Akhirnya, banteng kalah dan melarikan diri ketakutan. Kakek merasa senang dengan kemenangan. Dengan cepat membuat berbagai ukuran jerat. Sepertinya kali ini dia akan melakukan sesuatu besar. Malam itu, petir dan kilat tidak bisa tidur dengan tenang. Bertahan semalam di tempat perlindungan sederhana. Hari ini sudah lapar selama 6 kali berturut-turut. Pasti harus menunjukkan keahliannya. Di perjalanan menemukan sepasang tanduk kijang. Berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu bisa digunakan. Bersiap untuk tinggal dan membersihkan gigi. Setelah menemukan jejak yang ditinggalkan burung liar di sekitar. Mulai mengatur perangkap jerat. Cabang pohon digunakan sebagai bingkai pegas. Tanah ditusukkan dengan lingkaran cabang kecil. Di tengahnya, meletakkan buah beri sebagai umpan pemicu. Begitu mangsa makan umpan, mereka akan terjebak dengan kuat. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan. 3 perangkap seperti itu dipasang. Melihat matahari hampir terbenam. Harus kembali ke perkemahan untuk istirahat semalam. D yang pergi keluar lagi agak tersesat. Di perjalanan menuju perangkap. Beruntung bertemu dengan kelelawar buah yang gemuk. Jika ini terjadi sebelumnya. Dalam beberapa langkah, bisa menangkap si kecil ini. Namun, sudah beberapa hari tidak mengonsumsi protein. Dia terlalu lemas sehingga hanya bisa mengambil sisa buah dari kelelawar buah untuk mengisi perutnya. Yang mengejutkan adalah, ada juga untaian protein yang menggeliat di dalamnya. Daisy langsung menggigit ke bawah. Tidak hanya menambah vitamin tetapi juga mengonsumsi protein telur. Tapi jumlah ini masih belum cukup untuk mengisi celah giginya. Berencana untuk minum sampai kenyang. Untuk meredakan rasa lapar. Tiba-tiba suara aneh terdengar. Menarik perhatian Daisy. Berdiri dan melihat dengan seksama baru menyadari. Suatu daerah di sungai. Ada banyak ikan bergerombol di sana. Hati-hati, ada buaya di air. Tidak berani turun untuk menangkap ikan. Saat ikan perlahan menjauh. Rasanya lebih buruk daripada kehilangan. Dengan perasaan sedih yang mendalam, dia tinggal sebentar di perkemahan. Kemudian pergi memeriksa perangkap. Awalnya berpikir bisa panen besar kali ini. Ternyata tidak ada yang ditemukan. Tidak hanya itu. Sepatu setelah beberapa hari perjalanan jauh. Juga menyerang. Tidak ada pilihan, harus kembali ke perkemahan untuk memperbaiki sepatu. Selama setengah jam ini, dia tiba-tiba menyadari tidak bisa terus berjalan di jalan yang sama. Saat keluar lagi, dengan cerdik memilih arah berlawanan untuk mencari makanan. Dia benar-benar menemukan sarang lebah. Tidak ingin seperti burger LLS yang disengat dan bengkak. Harus mencari cara cerdas untuk mengambilnya. Kembali ke perkemahan terlebih dahulu untuk menyiapkan barang-barang. Tidak disangka belum sempat duduk. Tiba-tiba melihat seekor kuda nil besar. Terkejut sampai-sampai dia cepat-cepat memanjat pohon untuk menghindar. Pertama kalinya menghadapi situasi seperti ini. Terkejut sampai tidak berani mengeluarkan suara. Beruntung kuda nil berputar sebelum pergi. Tidak menemukan makanan dan pergi. Berani turun setelah menunggu lebih lama di atas pohon. Tenang untuk sementara waktu.
barulah menyiapkan alat untuk mengusir lebah. Pertama, mengambil kain pembersih kamera. Menyelimuti kepala untuk menghindari sengatan lebah. Kemudian mengumpulkan bahan bakar untuk merokokkan lebah. Percaya bahwa ini bisa langsung mengalahkannya. Jantung berdebar, tangan gemetar. Setelah sampai di tujuan, segera membuat api unggun. Tunggu asap meresap ke sarang lebah. Biarkan anak-anak lebah di dalamnya tenang. Dia segera mengenakan topeng. Mencuri sepotong madu hitam pekat. Barang ini terlalu lama disimpan, rasanya seperti mengunyah lilin. Untungnya kaya nutrisi. Dimakan dalam 2-3 suapan. Kekuatan primitif dalam tubuhnya cepat pulih. Kembali ke jalan, keberuntungan Daisy meledak. Menemukan kacang yang jatuh dari tupai sial. Setelah dimakan, penuh dengan protein dan lemak berkualitas. Begitu enak sehingga dia tertawa terbahak-bahak. Makan sedikit saja, 2 langkah sudah dicerna. Daisy mulai merencanakan jalur sungai. Baru saja melihat ikan besar melompat di permukaan air. Maka dengan cepat membuat perangkap ikan dengan penuh semangat. Dia berencana menggunakan rayap sebagai umpan. Menarik ikan ke dalam perangkap untuk menjebaknya. Perangkap segera dipasang. Memetik buah lebih banyak saat siang untuk makan malam. Keesokan paginya, Daisy dengan semangat pergi memeriksa apakah ada hasil besar di perangkap. Tidak ada hasil sama sekali. Dia tidur lagi 1 malam. Saat bangun pagi, dia sudah sangat lapar hingga pusing. Bahkan bicaranya pun jadi tidak jelas. Begitu berlalu tanpa diketahui berapa lama. Jika tidak menemukan protein lagi, akan mati kelaparan di sini. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan tanpa rencana. Tanpa disangka, dia tersesat ke kerajaan hewan liar. Makhluk besar di depan matanya membuat Daisy sadar seketika. Dia keluar dengan hati-hati. Tidak disangka di sisi, dia melihat 2 gajah dewasa. Daisy merasa lapar dan takut. Dia memutuskan diam-diam keluar dari semak-semak. Dia berjalan jauh untuk memeriksa perangkap burung. Masih belum mendapat apapun. Harus menaruh harapan pada perangkap ikan. Setelah teriakan gembira, menangkap seekor lele besar yang mencoba kabur. Air mata bahagia langsung mengalir dari sudut matanya. Setelah 8 hari dan 24 kali kelaparan, akhirnya berhasil menangkap makanan protein besar lagi. Setelah menangkap 1, segera periksa perangkap kedua. Lagi-lagi seekor lele besar. Pada saat ini, perasaan gembira tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beratnya yang cukup pasti setidaknya 5 kg. Beberapa hari ini membuatnya